Izinkan saya membuka rapat kerja pada hari ini dan rapat saya nyatakan terbuka untuk umum. Setuju? Komisi 6 DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Perdagangan RI Muhammad Lutfi Senin 31 Januari 2022. Rapat tersebut mengagendakan pembahasan stabilisasi harga minyak goreng dan kebutuhan pokok lainnya. Membuka rapat, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Martin Manurung menyebut operasi pasar yang dilakukan pemerintah merupakan satu di antara berbagai strategi untuk mengendalikan harga minyak goreng. Dalam forum rapat Komisi 6 mendukung kebijakan Menteri Perdagangan terkait DMO dan DPO, tapi seharusnya Kemendak bisa mencegah melambungnya harga minyak goreng saat early warning system mulai bekerja. Hal ini diungkapkan oleh anggota Komisi 6 Mufti Aimah Nurul Anam dari fraksi PDIP. Hal yang sama juga diungkapkan Andre Rosiade dari fraksi Gerindra. Pada kesempatan kali ini Pak Menteri, kami sengaja di rapat sebelumnya kami tidak meminta waktu untuk berbicara karena kami rasa bahwa kami perlu memberikan ruang kepada Pak Menteri untuk berikhtiar dan mengambil kesempatan bagaimana mengatasi persoalan komoditas harga yang memang tidak stabil akhir-akhir ini begitu, termasuk soal CPO dan sebagainya. Nah, tapi akhirnya pada kesempatan kali ini setelah melihat apa yang dilakukan Pak Menteri sampai hari ini, kami nilai bahwa kebijakan yang diambil menurut kami fraksi PDI Perjuangan ini masih gagal total Pak Menteri. Kenapa? Kami kemarin sangat senang sekali melihat Pak Menteri bikin konferensi pers, kami lihat di media, karena kami mulai bulan Oktober WA soal keluhan kami, masyarakat kami di Dapil, melalui banyak konstituen kita yang menyampaikan lewat medsos. Saya sampaikan kepada Pak Menteri tapi tidak dibalas juga karena memang kesibukannya begitu ya kan. Tapi kami ingin sampaikan di sini Pak Menteri, kami senang atas konferensi pers di media yang mencanangkan bahwa harga 14.000 dari Papua sampai Aceh begitu. Tapi kenyataannya Pak Menteri, Bapak tahu mungkin nanti bisa dikirim timnya kalau nggak percaya. Kami beberapa hari kemarin turun karena kami ingin memastikan betul bahwa apakah 14.000 itu betul-betul ada di lapangan. Kenyataannya Pak Menteri, jangankan per tadi pagi sebelum rapat saya cek lagi, saya minta tenaga ahli saya di lapangan untuk mengecek di pasar besar saja Pak Menteri, harga minyak goreng 18.000 di pasar besar, di pusat grosir Pak Menteri, di Dapil kami. Kemudian kami minta coba dicek di toko modern, siapa tahu ada, ternyata nggak ada. Ditanya kapan terakhir ada, seminggu yang lalu. Berapa harganya? Iya 14.000, tapi harus dibundling, belanja 50.000 baru bisa menebus harga 14.000 Pak Menteri. Jadi harapan kami Pak Menteri, kebijakan ini tidak hanya pencitraan semata, karena harapan kami Pak Menteri ini sungguh seperti yang saya capture ke Pak Menteri, itu tangisan rakyat kami Pak Menteri. Harapan kami Pak Menteri bisa mendengar itu. Kenapa? Mungkin bukan Pak Menteri uang 1.000-2.000 rupiah nggak ada artinya, tapi Bapak tahu waktu itu konstituen kita bilang dia jualan gorengan 1.000 rupiah, untuk jualan aja tidak cukup. Untuk apa? Untuk beli minyak goreng saja tidak cukup. Untuk menaikkan harganya misalnya mau dijual 1.250 saja tidak akan ada yang beli gorengannya mereka begitu. Ini salah satu contoh yang ada di Dapil kami. Maka harapan kami Pak Menteri soal ini, soal kebijakan itu kami senang atas kebijakan harga 14.000, 13.500 kemasan sederhana, bahkan yang 11.000 untuk kemasan curah tadi. Tapi harapan kami ini Pak Menteri perlu ada kontrol, ada kebijakan yang terukur. Produsen bagi yang tidak melaksanakan program ini ini punishment yang akan diberikan oleh pemerintah. Dan kami meminta Pak Menteri dalam seminggu ke depan ada disampaikan kepada Komisi 6 jumlah toko yang melanggar, jumlah produsen yang melanggar kebijakan ini siapa dan apa langkah yang akan diambil oleh Pak Menteri atas hal ini begitu. Kemudian yang kedua Pak Menteri, soal paparan Pak Menteri di halaman 4, yaitu per 1 Februari tahun 2022 ini akan diterapkan kebijakan DMO dan DPO. Sungguh kami pesimis atas hal ini. Seperti yang kami sampaikan di awal tadi, dengan dengan sistem rembes saja, yaitu ada subsidi dari pemerintah, dengan harga 14.000 ada subsidi saja, tidak diterapkan secara merata di tengah-tengah masyarakat. Nah, bagaimana dengan adanya DMO dan DPO tadi? Misalnya bahkan sekarang kalau misalnya dengan harga 14.000, jangankan 14.000, produsen dengan menjual harga misalnya 1.000 rupiah pun mereka akan tetap untung karena sisanya dibayar oleh subsidi pemerintah tadi melalui Kementerian Perdagangan begitu. Nah, saya tidak bisa bayangkan ketika DMO dan DPO ini ditetapkan, bagaimana kontrol yang akan dilakukan kepada mereka begitu. Kami ingin penjelasan atas hal itu Pak Menteri.
menerapkan yang namanya DMO. Bahwa ini publik harus tahu, Indonesia ini salah satu produsen terbesar minyak goreng dunia. Kalau tidak salah kita memproduksi 16 miliar liter ya minyak goreng setahun. Ya. Nah, ini minyak gorengnya 46 juta ton itu CPO yang kita produksi. Dan kita harus tahu, Ramadan dan Lebaran sudah semakin dekat. Bukan Indonesia, bukan rakyat Indonesia saja Pak Menteri yang membutuhkan minyak goreng, tapi Muslim country di seluruh dunia pasti akan mengincar minyak goreng kita. Nah, saya rasa kebijakan Bapak untuk menerapkan DMO itu tepat, bahwa setiap produsen minyak goreng wajib ya menyetorkan 20% produksinya untuk pasar dalam negeri. Pertanyaannya Pak Menteri, bagaimana menjaga komitmen hal itu? Ya, karena operasi pasar Oktober sampai Desember dari 11 juta liter yang dapat hanya 5 juta liter. 1,2 miliar atau 200 juta liter yang dapat hanya 20 juta liter. Nah, saya ingin mendorong, kami mungkin mendorong seanggota Komisi 6 ini mendorong bagaimana pemerintah tidak hanya jadi macan kertas dengan Permendak 06 tahun 2022, tapi Pak Menteri dan jajaran harus berani ya, harus berani untuk tangan besi dan tegas ya, untuk memastikan ya, DMO itu terlaksana. Jangan sampai nanti mereka main kucing-kucingan, akhirnya rakyat yang susah ya. Permendak 06 ini hanya menjadi macan kertas. Itu satu Pak, soal demo. Yang kedua soal DPO Pak. DPO ini bagus ya. Ya, harga CPO sekarang kalau asosiasi bilang 15.000 ke saya, lalu Pak Menteri bilang 13.000 berapa nih? 240, Bapak 15.000 per liter. Ya, Per kilogram. per kilogram. Setara dengan 13.000 something itu per liter. Per liter. Nah, Sekarang turunnya jadi 9.300. Pak Menteri menetapkan kebijakan 9.300 per kilo atau olehnya 10.300 per liter. Menurut saya kebijakan tepat Pak, meskipun Bapak pasti disumpahin oleh pengusaha produsen kelapa sawit ya, disumpahin, iya dong, tapi ini tepat Pak, karena sekali lagi ya, pengusaha-pengusaha kelapa sawit itu sudah menikmati HGU milik rakyat Pak, milik Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kebijakan ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 Pak, sesuai dengan manifesto Partai Gerindra Pak. Ya, itu komitmen kami. Ya, ini faktanya memang begitu. Ya, makanya dari awal kami ingin mengapresiasi DMO dan DPO yang Bapak sampaikan itu sesuai dengan kebijakan usulan resmi fraksi Partai Gerindra yang berkali-kali kami teriakkan baik di dalam rapat maupun rilis resmi fraksi Partai Gerindra, dan kami apresiasi. Nah, tinggal bagaimana kita menjaga pelaksanaannya Pak. Dan saya minta Kementerian Perdagangan tidak takut dengan pengusaha-pengusaha kelapa sawit ini Pak. Ya, siapapun backingnya demi rakyat merah putih Pak, Bapak harus berani. Dan saya percaya Pak Menteri Muhammad Lutfi ini punya nyali, Jadi saya minta Pak Menteri tidak usah ragu untuk menegakkan ya, aturan, kalau perlu mempidana produsen-produsen nakal nanti soal minyak goreng maupun pengusaha-pengusaha besar kelapa sawit yang tidak mau nanti melaksanakan DPO ini Pak. Ini penting Pak, dan kami memberikan dukungan politik penuh kepada Bapak di luar rapat Komisi 6 ini untuk berani menegakkan ya, penegakan hukum Pak.